Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita sama-sama memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, nikmat, anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya hingga detik ini. Utamanya adalah nikmat manakala lagi-lagi Allah berkenan, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kesekian kalinya berjumpa dengan bulan Ramadan yang tidak ada bulan kemuliaannya melebihi kemuliaan bulan Ramadan. Beda halnya antara mereka yang minta panjang umur ketemu Ramadan karena Ramadannya, dengan mereka yang minta panjang umur ketemu Ramadan karena sekedar panjang umurnya. Motif kita minta panjang umur ketemu Ramadan karena apa? Karena Ramadannya atau hanya karena sekedar panjang umurnya? Kalau kita minta panjang umur ketemu Ramadan karena Ramadannya, maka jelas kita punya target dan tujuan. Di bulan Ramadan ini kita mau apa? Apa yang mau kita lakukan? Misal Allah tanya kepada kita, kalian minta panjang umur ketemu Ramadan, kalian mau apa? Seandainya pertanyaan ini kita dengar dari Allah, kita harus siap jawabannya. Jangan sampai kita minta panjang umur ketemu Ramadan dan Allah tanya, mau ngapain kalian minta panjang umur ketemu Ramadan, kita nggak bisa jawab. Berarti ini bukan minta panjang umur ketemu Ramadan karena Ramadannya saking ketinggi dawa murid. Ibarat jangan datang kepada orang minta tolong mau utang. Orang itu tanya sama jenengan utang ini mau dipakai apa? Ya nggak tahu, lihat nanti tuh, nggak akan ditanya. Kenapa? Utang kok tujuannya nggak jelas ini. Ditanya untuk apa kok nggak ada jawaban yang jelas. Ragu orang ini mau utang. Tapi kalau untuk kebutuhan, untuk beras, untuk ini, untuk itu, dikasih. Kalau kita minta panjang umur ketemu Ramadan karena Ramadannya, apa tujuan kita? Setidaknya nilai Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada nilai Ramadan kita tahun lalu. Sebagai bentuk tanggung jawab bahwa kita diminta panjang umur ketemu Ramadan, tenang. Karena Ramadan itu bukan hanya sekedar panjang umurnya toh. Dan mumpung di awal, masih di hari kedua, pasang niat yang baik. Bukan itu hati kita untuk masang niat yang baik. Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun lalu, walaupun nggak signifikan, walaupun nggak drastis. Kalau tahun lalu khatam sekali, ya minimal kita upayakan bisa khatam 2 kali. Kalau tahun lalu terawih witir masih bolong-bolong, upayakan tahun ini nggak sampai bolong-bolong. Sebagai apa? Bentuk tanggung jawab atas permintaan kita sendiri. Kita yang minta, kalau kita yang nggak tanggung jawab, ini kan nggak patuh kali. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan, man fatah ala nafsihi baba niyatin hasanatin fatahallahu lahu sab'ina baba min abwabil taufiq. Barang siapa yang membuka satu niat yang baik dari dirinya, Allah akan bukakan baginya 70 pintu taufik. Artinya setiap ada orang punya rencana yang baik, niat yang baik, akeh dadine timbang gak dadine. Banyak takdirnya daripada gak takdirnya. Kenapa? Di situ turun maunah dari Allah, pertolongan dari Allah. Sekali kita pasang niat yang baik, Allah bukakan dan Allah guyur kepada kita 70 macam pintu taufik. Mau nggak jadi gimana, mau nggak takdir gimana. Contoh, kadang-kadang
penghasilannya nggak seberapa loh perkara, supir mikrolet, tukang beca, tuku peracana. Untuk makan kadang-kadang susah, ada, nggak ada. Naik harga sedikit bingung. SPP-nya anak sekolah kadang-kadang enggak. Tapi dia tetap punya rencana nabung untuk haji. Berangkat ya biasanya orang seperti itu. Berangkat hari ini. Walaupun nggak sekarang nabung, sekarang berangkat. Kadang-kadang 20 tahun, 30 tahun nabung mulai nol. Kapan sudah sepuh baru berangkat. Tapi berangkat. Kalau diukur pakai akal, makan susah kok berangkat haji gimana? SPP kadang-kadang enggak kok nabung untuk haji mau berangkat gimana? Berangkat. Kenapa? Allah bantu dia dengan 70 macam taufik. Orang mau bangun masjid dikalkulasi hitung-hitung butuh dana 2M bisa, mulai dari nol butuh dana 2M. Uang sekarang ada berapa? 50 juta. Rata-rata orang kalau bangun masjid nunggu uang 2M baru bangun, atau ya bismillah 50 juta ini aja sudah. Apa yang bisa dikerjakan nanti jadi. Pasti secara umum orang akan mengatakan bismillah 50 juta sebagai modal pertama. Nanti ada aja rezeki dari Allah. Jadi itu masjid jadi. Kebutuhan 2M uang 50 juta kok sudah itu orang diri tadi. Kenapa? 70 pintu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ayo kita jadi orang yang tanggung jawab sama doa-doanya kita sendiri. Kita yang minta kok kita yang nggak tanggung jawab, itu nggak patut. Pasang niat yang baik, pasang niat yang baik. Kan beda antara orang sekolah nggak niat sama niat kan beda. Anak kalau sekolah itu niat, prestasi, pintar, kalau bisa dapat beasiswa dan lain sebagainya. Dengan anak yang sekolah nggak niat, semoga melbu kapan mulai mulai perayaan, pasti hasilnya akan berbeda. Antara orang yang menjumpai Ramadan dengan niat dengan tanpa niat ya beda halnya. Pasti beda. Nah, pastikan betul kita ini orang yang menjumpai Ramadan dengan tenang, menjumpai Ramadan dengan keseriusan hati. Biar anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita saat ini terbalaskan dengan syukur dan ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meninggal aja kepingin hidup lagi ketemu Ramadan. Tapi kan nggak mungkin kita ini yang hidup dikasih kesempatan oleh Allah ketemu lagi dengan Ramadan kok disia-siakan. Jangan pernah meremehkan satu ibadah. Bahkan yang meninggal pun ingin hidup lagi melakukan ibadah tersebut. Maka ibadah tersebut jangan pernah diremehkan. Yang meninggal berharap hidup lagi untuk sedekah, maka jangan pernah meremehkan sedekah. Kenapa? Yang meninggal aja ingin hidup untuk sedekah. Yang meninggal ingin hidup lagi untuk apa? Banyak sholat, banyak sujud, banyak rukuk. Maka jangan pernah meremehkan sholatnya kita, sujud rukuknya kita. Kenapa? Yang meninggal aja ingin itu. Yang meninggal ingin hidup di bulan Ramadan, poso maneh, tarawih, witir maneh, darusan maneh, dan seterusnya. Maka kita yang hidup jangan pernah meremehkan ibadah di bulan Ramadan. Kenapa? Yang meninggal aja ingin seperti itu. Makanya jadikan Ramadan ini hadirin cara hidup. Kalau kita anggap Ramadan cuma sekedar waktu, kapan datang, kapan pergi, ya berarti kita anggap Ramadan itu bukan cara hidup setahun sekali. Sementara orang-orang soleh hal begitu, mereka menganggap Ramadan ini cara hidup. Makanya beda tipis antara Ramadannya mereka dengan Ramadannya mereka. Kenapa? Karena mereka tak nunggu Ramadan baca Quran, nggak nunggu Ramadan bangun sebelum subuh, nggak nunggu Ramadan sholat witir, nggak nunggu Ramadan mereka puasa, nggak nunggu Ramadan mereka sergap di masjid. Jadi kalau pas Ramadan ditambah, bedanya tipis. Kalau kita ini kan jauh, nggak pernah bangun sebelum subuh kecuali Ramadan, nggak pernah harmonis hubungannya dengan Al-Quran kecuali Ramadan, nggak pernah ke masjid kecuali Ramadan, nggak pernah sholat witir kecuali Ramadan, nggak pernah puasa kecuali. Perbedaannya jauh dari nggak pernah jadi pernah. Kalau orang-orang soleh itu kelakon sedoyo tapi ditingkatkan. Ada perbedaan ini. Kenapa? Buat mereka Ramadan cara hidup.
Sehingga sepanjang hidupnya mereka adalah Ramadan, setiap malam bagi mereka adalah Lailatul Qadar. Kalau kita nganggap Ramadan setahun sekali, Lailatul Qadar setahun sekali. Karena kita anggap Ramadan cuma sekedar waktu, momen begitu aja. Dan jangan pernah sekali-kali kita anggap bahwa Ramadan ini momen buat kita, waktu buat kita untuk berhenti dari kemaksiatan sementara waktu. Enggak. Justru jadikan Ramadan sebagai momen waktu yang tepat buat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik sampai kita meninggal dunia selama-lamanya. Setidaknya minimal Ramadan kita tahun ini itu lebih baik daripada Ramadan kita tahun yang lalu, walaupun gak banter, walaupun gak signifikan, tapi sekali lagi yang perlu kita garis bawahi sebagai bentuk tanggung jawab syukurnya kita kepada Allah ketika apa yang kita minta, apa yang kita harapkan selama ini yang kita idam-idamkan panjang umur ketemu Ramadan dijawab oleh Allah. Ayo kita memperbaiki diri, meningkatkan nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Ini baru orang yang dikatakan dan disifatkan oleh Rasulullah SAW, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala nar. Siapa orang yang senang ketemu Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal yumni wal barakah la tamannau ayyakuna haulan kamila. Dawuh Kanjeng Nabi, seandainya manusia ini semuanya tahu apa yang Allah rahasiakan ada di bulan Ramadan daripada keberuntungan, keberkahan, niscaya mereka akan berharap sepanjang tahun itu Ramadan. Mereka akan berharap sepanjang tahun Ramadan, sehingga setiap hari itu puasa. Sepanjang tahun Ramadan ini enak sebetulnya. Setiap hari kita puasa, setiap hari bangun sebelum subuh kita seisi rumah bangun sebelum subuh. Setiap hari kita sholat sunnah 1 jam berkeluar dari masjid. Setiap hari kita baca Quran, mungkin setiap bulan sekali kita khatamkan Quran. 12 bulan 12 kali khatamkan Quran. Nikmat, manfaat. Umur kita paling manfaat ya umur pas Ramadan. Menutupi kekurangan kita umur 11 bulan yang lalu. Umur kita paling bernilai, paling manfaat ya Ramadan. Umur yang betul-betul kita syukuri ini hadirin ya umurnya kita di bulan Ramadan. Disyukuri tenang. Nggak ketemu siang kecuali puasa, nggak ketemu malam kecuali qiyamul lail. Kalau nggak Ramadan, manusia ini kadang-kadang kalau nggak Ramadan akan menjalani ibadah kasiro. Tapi kalau Ramadan alhamdulillah kita minta banyak, tapi kita juga ibadah banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita jaga ritme keistiqomahan kita. Jangan sampai terawih mikirnya seminggu tok, maca Qur'an seminggu tok, melebetkan masjid ini seminggu tok. Padahal umurnya kita dikasih di Ramadan oleh Allah 30 hari. Lah kok syukurnya cuma seminggu. Penjaluannya akeh ibadah kasih di rokok. Mbok yo isin nang kaya wae dhewe, mbok yo isin nang Gusti Pengiran. Nah, lain daripada itu hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di tahun ini keliling ngisi pengajian subuh membahas tentang 30 macam kesalahan atau kekeliruan sepanjang Ramadan. Tujuannya agar nilai dan kualitas ibadah kita dari Ramadan ke Ramadan menjadi lebih baik dan lebih baik. Perlu kita ini belajar tentang kesalahan bukan untuk dilakukan, tapi untuk dijauhi. Apa saja di antara kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan? Di antaranya, jadi 30 kesalahan ini kan nggak mungkin saya bahas sekarang semuanya, kali besok sampai buka kalau mau dibahas 30 kesalahan ini. Kemarin saya sudah bahas 2 di antaranya. Kesalahan ketiga itu adalah menyia-nyiakan malam pertama Ramadan. Gini hal ini, malam pertama Ramadan itu adalah malam anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti tahu, "Uqtiyat ummati khamsun lam yuqahunna nabiyyun qabli." Khusus ada di bulan Ramadan, Allah anugerahkan kepada kita 5 perkara yang tidak satupun nabi-nabi terdahulu. Jangan umat-umat terdahulu, nabi-nabi dulu pun nggak dapat. Kita sebagai umat dapat. Nabi nggak dapat, tapi kita hanya sekedar umat dapat 5 perkara. Di antaranya, yang pertama adalah fa'idaka awal lailatin min syahri Ramadan. Kalau sudah masuk malam pertama Ramadan, nadarallahu azza wa jalla ilaihim, Allah akan menjatuhkan pandangan rahmatnya kepada manusia. Wa man nadarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Dan barang siapa yang dia mendapatkan bagian daripada pandangan rahmatnya Allah, tanda bahwa dia tergolong manusia yang tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Malam pertama Ramadan ini boleh dikatakan malam penentuan. Ramadannya kita secara utuh, secara penuh itu penentuan nilainya kita setahun. Kalau Ramadan kita baik, setahun ke depan kita akan baik. Kalau Ramadan kita ini gagal, maka setahun ke depan kita akan menuai kegagalan demi kegagalan. Dan itu bisa kita rasakan. Kalau kita mau teliti, coba kita ingat-ingat Ramadan kemarin kita berhasil atau gagal. Kemudian bandingkan setahun kemudian sampai sekarang, kita berhasil atau gagal. Sinkron. Mungkin pernah kalian mengalami Ramadan gagal, setahun gagal. Mungkin pernah kalian mengalami Ramadan baik, maka setahun ke depan setelah Ramadan tersebut baik. Kalau dikatakan Ramadan secara penuh itu penentuan untuk setahun kemudian, maka ketahuilah penentuan dari 3 bulan Ramadan pada malam pertamanya. Kalau sudah stuck gagal, mau finish gimana? Penentuan ada di sana. Perlombaan apapun penentuan ada di sana. Artinya start itu menentukan, gitu. Ya tetap penentuannya ini cuma start itu menentukan. Secara umum orang kalau sudah kalah start, ya kalah. Tapi kalau menang start, probabilitas tingkat kemungkinan dia untuk memenangkan perlombaan itu lebih besar. Nah, makanya sekali waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengulang-ulang pertanyaan kepada para sahabat. Subhanallah, mada istaqbalakum wa mada tastaqbilun. Maha suci Allah, kata Rasulullah. Keagungan apa ini yang menyambut kalian dan bagaimana kalian menyambut keagungan itu? Keagungan apa ini yang datang kepada kalian? Ada satu kemuliaan yang besar yang Allah datangkan kepada kalian. Pertanyaannya bagaimana kalian menyambutnya? Diulang-ulang pertanyaan tersebut oleh Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat dimakan Nabi. Awahdun nazal, awahdun hadar. Ya Rasulullah, Anda ulang-ulang keagungan, kemuliaan datang kepada kalian. Gimana caranya kalian menyambut kemuliaan dan keagungan tersebut? Kemuliaan apa ya Rasul? Keagungan apa ya Rasul? Awahdun nazal, apakah itu wahyu turun ataukah janji yang sudah diucapkan oleh Allah itu hadir? Maka Rasulullah menjawab, innallaha yaghfiru fi awwal lailatin min syahri Ramadan likulli ahli hadhil qiblah. Keagungan, kemuliaan, keutamaan dan fadilah yang datang kepada kalian sehingga patut kiranya buat kalian untuk menyambutnya dengan gegap gempita, itu adalah bahwasanya Allah di malam pertama bulan Ramadan memberikan ampunan kepada seluruh orang yang menghadap kiblat ini, yaitu seluruh muslimin muslimah. Kalau kita gagal di awal, yang dikhawatirkan semakin hari semakin gagal.
semakin hari semakin gagal. Tapi kalau kita di awal Ramadan itu berhasil, ada harapan sampai akhir pun kita berhasil. Terus apa cara untuk bisa menyambut malam pertama Ramadan? Di antaranya ya, banyak yang luput di antara kita. Banyak yang luput di antaranya adalah baca surat Al-Muluk, surat Tabarok. Itu sunnah, itu sunnah. Nyambut malam pertama Ramadan baca surat Tabarok. Ditambahi ketika sampai bacaan ayat qalilan ma tashkurun, baca alhamdulillah ala salamat, kemudian baca seterusnya sampai khatam. Lain daripada itu, kalau di malam pertama Ramadan sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat maghrib, yang mana setiap selesai Fatihah di masing-masing rakaatnya baca surat Al-Fatah, surat Inna Fatahna laka Fathan Mubina. Apa faedahnya kalau sholat sunnah seperti itu di malam pertama Ramadan? Hufidha dzalikal am, setahun penuh dia akan mendapatkan lindungan, proteksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada doa nyambut hilal hari ini, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, dan seterusnya dan seterusnya. Ada doanya, ada doanya. Kemudian memperkaya niat-niat yang baik di malam pertama Ramadan. Kita niatin sebagaimana niatnya Nabi nyambut Ramadan, kita niatin sebagaimana niatnya para ulama nyambut Ramadan, dan kita rinci satu persatu apa saja niat-niat tersebut. Karena memang niatul mukmin khairun min amalih, niatnya orang yang beriman itu lebih afdal daripada amalnya. Sehingga kalaupun amalnya kita belum nyampe duluan, minimal niatnya kita yang nyampe duluan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga malaikat catat apa yang kita niatkan, walaupun mungkin amalnya tidak sebaik daripada apa yang dia niatkan. Kenapa? Niatnya dulu. Kadang-kadang kita rencana aja enggak hari ini. Tak kasih contoh, gambarannya begini. Kadang ada orang tanya, kenapa ya kita ini kok sholat kok susah khusyuk. Oh alhamdulillah Pak Bu, jangan kalau merasa sholat itu susah khusyuk, alhamdulillah. Loh, alhamdulillah itu tandanya jangan berjuang. Berapa banyak orang nggak bingung kalau sholatnya nggak khusyuk. Kenapa? Nggak pernah rencana dan niat khusyuk. Pokoknya berangkat ke masjid wajah boleh. Niat khusyuk berangkat dari rumah enggak, sehingga nggak pernah bingung. Sholat enggak khusyuk, nggak pernah bingung. Jenengan kok bingung? Kenapa ya saya ini sholat enggak khusyuk? Alhamdulillah, itu tandanya jenengan berjuang. Ada sesuatu yang jenengan jadi tujuan dari sholatnya jenengan. Berapa banyak orang menjadikan sholat hanya sekedar rutinitas tanpa tujuan yang jelas. Yang kedua, alhamdulillah jenengan merasa sholat itu susah khusyuk. Kenapa? Kok alhamdulillah? Itu tandanya jenengan masih dikehendaki kebaikan oleh Allah, sampai pada satu momen akan turun hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang susah akan jadi gampang saat itu. Terus saja berjuang Pak Bu, jenengan kalau merasa sholat itu susah khusyuk, terus berjuang. Kata sebagian para ulama, aku ini berusaha khusyuk 40 tahun baru berhasil. Berusaha khusyuk 40 tahun lalu berhasil. Nah, kita ini 40 tahun sholat, rencana khusyuk jarang-jarang. Mau khusyuk gimana? Rencana aja enggak. Pentingnya ngomong niat dari awal jadi lihat. Karena kalau kita punya niat, usahanya akan membuktikan apa yang kita niat. Dan kalau kita nggak punya niat, ya usahanya nggak akan membuktikan apapun. Niatnya orang ngupayakan. Tapi orang kalau niat serius, tenanan, pasti ada ikhtiar, ada usaha, diupayakan. Ini pentingnya kita nontonnya dari awal ini. Termasuk juga apa yang sering dilalaikan di malam pertama Ramadan adalah niat puasa sebulan penuh taklid kepada Imam Malik. Ada pertanyaan begini, Bib, istri saya di awal Ramadan, di malam pertama Ramadan, menstruasi, sehingga nggak bisa niat taklid kepada Imam Malik. Kok mau niat puasa? Setelah seminggu suci, boleh nggak saat
saat itu dia niat taklid kepada Imam Malik? Boleh. Boleh. Karena memang dalam mazhab Maliki tidak menjadi ketentuan atau keharusan niat taklid kepada Imam Malik itu. Ya, niat puasa Ramadan dalam mazhab Maliki harus di malam Ramadan. Enggak harus. Misal kita yang laki-laki kok malam pertama Ramadan sakit, nggak mampu puasa, seminggu baru sembuh, sehingga dia niat puasa. Boleh nggak di hari ke-7 itu dia niat taklid kepada Imam Malik untuk sisa Ramadannya? Boleh, boleh, nggak ada masalah. Sunnah hukumnya hadirin di malam pertama Ramadan kita niat sebagaimana niatnya taklid kepada Imam Malik. Nawaitu shoma jami'i syahri Ramadan di hadhihi sanah taklid dan lil Imam Malik lillahi ta'ala. Saya niat puasa sebulan penuh Ramadan tahun ini taklid kepada Imam Malik, wajib karena Allah Ta'ala. Apa keuntungan orang yang niat dengan taklid Imam Malik? Hadirin, keuntungannya adalah kalau misal di tengah hari, ya maaf, ketika di suatu hari tengah-tengah Ramadan kita lupa gak niat, maka puasa kita hari itu tetap sah. Gimana Beb? Kenapa? Saya semalam lupa tak niat. Gimana puasa saya? Jenengan waktu malam pertama Ramadan niat taklid nggak kepada Imam? Nggih, Bu. Jenengan terus akan siang jenengan sah. Cuman afdolnya nanti di luar Ramadan dikodok. Afdolnya nggak wajib. Kenapa? Sempat niat taklid kepada Imam Malik di malam pertama Ramadan. Tapi jangan disengaja loh. Semua cowok niat ya wajib kok. Saya sudah taklid kepada Imam Malik, jadi saya besok-besok nggak perlu niat lagi. Nggak bisa. Niat taklid kepada Imam Malik statusnya cadangan. Mau menunggu kalau kelalen, nah baru berlaku. Niat yang utama itu adalah niat mazhab Syafi'i sebagaimana mazhab kita. Nawaitu shoma'udin ada di fardhu syahri Ramadan dari sana lillahi ta'ala setiap hari. Yang namanya niat mulai maghrib sampai subuh hadirin. Dengan buka terus langsung niat untuk Ramadan, untuk puasa keesokan harinya boleh. Daripada lupa mending buka langsung niat untuk keesokan harinya boleh, nggak ada masalah. Mulai maghrib sampai subuh. Saya lupa semalam nggak niat. Jangan malam pertama taklid nggak sama Imam Malik. Ya itu saya lupa juga. Waduh, nggak sah puasanya jenengan sekarang. Wajib kodok nanti bulan Ramadan. Oh gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Isok makan ya lari niat berarti kan nggak sah. Tetap nggak boleh makan berarti. Ini yang kadang-kadang orang lupa niat, memang nggak sah puasanya. Tapi bukan berarti dia boleh pulang makan minum bebas sepuasnya. Wajib imsak sampai maghrib. Namanya bukan puasa, tapi imsak, menjaga diri dari apa-apa yang membatalkan puasa sampai maghrib. Tapi hari itu puasanya nggak sah, wajib kodok. Kalau dengan malam pertama Ramadan lupa gak niat taklid kepada Imam Malik, lebih hati-hati lagi. Jangan sampai kelalen rugi ya. Besoknya harus imsak subuh sampai maghrib, nggak boleh makan minum, tapi nggak sah di luar Ramadan si wajib kodok. Itu nah, hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu catatan tambahan. Kalau jenengan kemarin sudah niat dengan cara mazhab Maliki, kok sekali waktu sakit sehingga pedot puasanya jenengan, atau musafir ketika jenengan safar jenengan tidak puasa, atau perempuan haid tidak puasa, setelah safar, setelah sembuh dari sakit, setelah suci dari haidnya puasa kan keesokan harinya. Gimana? Harus malam itu niat lagi untuk sisa Ramadan. Jadi dalam mazhab Malik itu begini, kita memang di malam pertama Ramadan niat sebulan penuh, tapi kalau sempat putus puasa yang kita jalan, kita wajib memperbaharui niat lagi. Niat yang pertama karena sempat putus tidak berlaku. Saya sudah niat di malam pertama sebagaimana niatnya mazhab Maliki.
Cuma tanggal sekian sampai tanggal sekian itu saya sakit atau saya mens atau saya musafir nggak puasa, putus puasanya saya. Setelah itu saya puasa niat lagi untuk sisa Ramadannya, untuk sisa Ramadan itu wajib dalam agama ini. Makanya kita ini kalau taklid harus dibahas tuntas. Ya, kita ini kalau taklid harus dibahas tuntas biar orang ini nggak bingung nanti. Jangan taklid setengah-setengah. Kalau taklid setengah-setengah itu namanya bukan taklid tapi talfiq, mempermainkan madhab. Saya kasih contoh. Misal saya malam pertama Ramadan saya niat taklid kepada Imam Malik. Bis. Tanggal 11 Ramadan ya, saya musafir 3 hari. Yang mana selama saya safar 3 hari nggak puasa. Kan boleh. Musafir nggak puasa itu kan boleh dengan 2 syarat. Syarat yang pertama safarnya safar jauh minimal 82 kilo. Yang kedua keluar dari batas kota sebelum subuh. Keluar dari batas kota sebelum subuh. Wis pokoknya saya safar 3 hari nggak puasa. Hari tanggal 11, 12, 13 tanggal 14 saya pulang. Malam 14 saya pulang. Berarti kan tanggal 14 nya saya wajib puasa. Malam 14 saya pulang, berarti kan tanggal 14 nya saya wajib puasa. Lah kok lupa nggak saya perbaharui niat saya sebagaimana taklid kepada Imam Malik misalnya. Jelas ya? Wes puasa 14, 15, 16, pas 17 Ramadan lupa saya nggak niat. Maka puasa saya tanggal 17 Ramadan gak sah dan wajib diqodho. Lebih kan jenengan sudah ingat malam pertama, tapi kan sempat putus karena safarnya saya. Nggak saya berbaharui, tetap wajib qodho berarti. Pokoknya kapan putus puasa Ramadannya kita wajib memperbaharui niat. Kalau nggak diqodho, maka puasanya dia ini nggak sah menurut Syafi'i, nggak sah menurut Maliki. Nggak sah menurut Syafi'i, kalau malamnya dia nggak niat lupa. Nggak sah menurut Maliki, kenapa? Sudah putus puasanya kok nggak diperbaharui lagi niatnya. Ini loh pentingnya fikih ini. Ini pentingnya fikih. Nanti dahulu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minik tiro bisaah ayyusolliya khamsuna nafsan wala tuqbalu min ahadihim sholat. Termasuk anda dekatnya kiamat 50 orang sholat, satu pun tidak ada yang diterima sholat Allah. Apa karena nggak khusyuk? Kejauhan. Apakah karena nggak ada tadabbur dalam bacaan Qur'annya? Kejauhan. Apakah karena nggak hadir hatinya? Kejauhan. 50 orang sholat satu pun gak ada yang diterima ibadahnya. Kenapa? Urusan-urusan yang mereka sepelekan pada penting. Apa? Urusan fikih. Ada di antara mereka yang wudhunya gak beres. Kalau wudhu gak beres ya jangan tanya sholatnya sudah. Ada di antara mereka yang fatihahnya gak fasih. Ada di antara mereka yang rukuk sujudnya gak tumaninah. Ada di antara mereka yang terbuka auratnya tanpa dia tahu hukumnya. Misal perempuan namanya telapak kaki itu aurat. Kapan sujud lah kok terbuka misalnya. Kapan sujud lah kok terbuka telapak kakinya. Batal ini terbuka auratnya. Kecuali kalau segera ditutup, ketara angin langsung ditutup. Ini tidak sampai membatalkan sholat. Atau misalnya kadang-kadang anak muda bajunya ketat ketika sujud, maaf bagian belakang auratnya kelihatan terbuka, tersingkat, bagaimana batal sholatnya? Itu aurat. Berapa banyak kita saksikan hal-hal seperti itu. Saya kadang-kadang melihat ada orang wudhu itu saya ini keceh. Beda, rauh sama wudhu itu beda. Wajib sama wudhu itu beda. Wajib nggak ada urusan sah nggak sah, nggak ada batasannya. Rauh itu nggak ada batasan, mukanya wajib dibasahi dengan air. Kalau wudhu itu ada batasan-batasannya. Kadang-kadang saya saksikan ada orang itu wudhu hadirin basahi tangan itu
pakai baju, tapi nggak sampai diangkat ke situ. Loh, ini kan kalau baju tipis seperti ini nggak ada masalah. Tapi kalau itu baju yang agak tebel kayaknya, saya khawatir itu menghalangi sebagian daripada yang wajib dia basuh dengan air, akhirnya kena air. Diolah-olahnya nggak tahan. Ya ini ecek dulu. Kadang-kadang kaki juga begitu, dibuka kan diolah-oleh dong. Mbok yo digosok, dirata, no. Salah-salahnya jari itu kan harus kena, bawah-bawahnya kuku itu kan harus kena, diolah-oleh kecil ini. Banyak loh hal ini. Ini loh orang, makanya Nabi bilang begini, saya di alam nasi zaman kathirul khutbah, qalilul fuqaha. Tahu kanjeng Nabi ngajeni para sahabat. Nanti akan datang satu masa para sahabat, tahu kanjeng Nabi. Di mana di masa itu banyak yang pintar ceramah, sing ngerti hukum didi. Wong kabeh seneng ngrungokno ceramah, tapi gak seneng ambil hukum syariat. Ini kenyataan, majlis orang ceramah itu semangat, tapi tidak bahas fikih. Banyak yang pintar ceramah, yang ngerti hukum sih ceramah itu bakat. Ceramah itu bakat. Kadang-kadang apalagi zaman sekarang nonton YouTube apa, kalau orang ini sudah bakat orator, itu jadi pakaian kostum selesai. Tujuannya duniawi, dari mana kita tahu? Wes ulama wes. Nah ya. Kalau dulu serius, nggak dipanggil Habib, nggak dipanggil Kiai, kecuali orang soleh. Itu lebih jauh Habib berarti orang soleh. Untuk ulama, wes orang soleh. Nggak dijeluk Kiai kecuali soleh teman. Kalau sekarang pokok saya ceramah Habib. Pokok ulama, di pondok, di santri, yai, saya. Jadi kita ini mengalami satu masa yang namanya gelar itu degradasi. Kalau dulu tuh gak mau soleh, gak jauh Habib, gak jauh dia. Jangan tahu Habib Abdul Qadir bil Fiqih, Habib Abdullah bil Fiqih itu dipanggil Ustaz Abdul Qadir, Ustaz Abdullah. Jangan kalau sekarang Habib Alwi Alidrus itu dipanggil Ustaz Alwi. Ya kalau saya yang dipanggil Habib ini lebih dulu lah, maka aku dipanggil Abdul Qadir Abdullah bin Alwi. Yang pantas dipanggil Habib itu mereka. Kalau saya ini celuk Ustaz ya pantas, celuk ye cukup bisa. Ye mari. Dulu nggak dipanggil Kiai kecuali betul-betul soleh tapi dua karomah baru Kiai. Kalau sekarang itu terus terang. Pokok gue cenderung didik ya, di pondok ya, soleh, nggak soleh. Kalau dulu tuh yang ngasih gelar dan yang diberi gelar orang wanto. Kalau sekarang yang memberi gelar dengan yang diberi gelar bukan wanto, degradasi, turun, gelar keulamaan, kesolehan turun sekarang. Ini harus kita sadari, harus sama-sama kita sadari. Jenengan harus sadar, saya dan kawan-kawan saya pun semuanya juga harus sadar. Itu hadirin. Makanya ilmu fikih penting. Nanti akan datang kata Nabi kepada para sahabat, masa di mana banyak yang ceramah ngerti hukum tinggi. Kathirun sa'ilu golilul mutu. Yang terluka-luka di jalan butuh perhatian banyak, tapi yang mau ngasih perhatian sedikit. Itu zamannya kita, zamannya sahabat begitu. Maka kata Nabi, al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu di masa itu lebih baik daripada amal, lebih penting daripada amal. Ilmu di masa kita lebih penting daripada amal. Kenapa kalau Nabi jauh-jauh hari mewanti-wanti kita, ilmu di masa itu lebih baik daripada amal? Karena kita tahu manusia di masa itu penting amal daripada ilmu. Makanya Nabi sebelum terjadi penyakitnya dikasih tahu obatnya. Ilmu di masa itu lebih penting daripada amal. Semua orang puasa, tapi nggak semua orang puasa dengan ilmu. Semua orang sholat, tapi nggak semua orang sholat dengan ilmu. Tapi kan nggak ada orang nyetir nggak belajar, pasti belajar di sini. Kan orang-orang nyetir di tengah itu belajar. Nggak ada orang
nyetir kecuali belajar dulu. Tapi kenapa? Urusan sholat nggak belajar dulu, urusan puasa nggak belajar dulu, urusan wudhu nggak belajar dulu, urusan menikah, berapa banyak orang menikah sekarang tanpa ilmu, koyo-koyo urusan rapi kamu nggak ada dalam Islam. Kayak urusan menikahnya nggak ada dalam Islam, sehingga banyak antara kita rapi nggak belajar sih, opo sih kena. Nanti sekedar baru, yo opo belajar. Dan jenengan jadi nahkoda nggak belajar dulu, montan manting kapalnya jenengan. Ini gambaran tadi. Ayo jenengan punya kontak sepeda motor, anaknya jenengan nggak bisa nyetir, pinjam sepeda motornya jenengan kasih kuncinya. Jenengan paling kangen apa motor kuncinya itu? Betul. Ya. Bahaya men. Tapi kenapa jenengan kasih kunci pernikahan kepada anaknya jenengan pada belajar sih? Pak, saya mau nikah. Bu, saya mau nikah. Ada orang tua zaman sekarang bilang belajar sih, belajar sih. Yang laki belajar, yang perempuan belajar. Lalu Nabi bilangnya kita dalam segala urusan, kok termasuk menikah, kok tidak belajar sih. Gambaran Nabi. Ayo, makanya Nabi nggak heran menyampaikan ilmu di masa itu lebih baik daripada amal. Kalau kita saksikan fenomena di mana-mana, rata-rata misal pengajian pada maghrib. Oh, yang sholat maghrib 10 soft, sing ngaji 2 soft lagi. Kenapa? Manusia di masa itu mentingkan amal daripada ilmu. Jadi panitia zakat tapi gak ngerti hukum zakat. Jadi panitia kurban tapi gak ngerti hukumnya. Padahal itu uangnya orang, hartanya orang yang diamanati untuk sampai keliru. Lah maksud jenengan ngurusi urusannya orang lo tapi jenengan gak ngerti yang jenengan lakukan, kan mungkin. Berapa banyak orang sekarang ini jadi panitia zakat tapi gak ngerti hukumnya zakat. Ini bisa jadi bukan nolong malah merugikan. Contoh zakat, wis pokok yang namanya zakat diberikan kepada siapapun. Maaf, kadang-kadang non muslim dikasih zakat, non muslim dikasih kurban. Ayo hukum. Ayo, apa nggak ada hukumnya dalam urusan syariat? Alasan tiap tahun begitu dikasih, kok tiap tahun? Dan Nabi ngasih tahu dari kita belum lahir, kalau kamu bilang tiap tahun kalau begini ya keliru hal ini. Ini kan berapa banyak, ya berapa banyak jadi panitia zakat nggak belajar, jadi panitia kurban nggak belajar dan lain sebagainya. Penting hal ini. Ilmu fikih ini penting. Terakhir sebagai penutup, makanya Imam Malik bin Anas juga pernah mengatakan, man tasawwafa wa lam yatafaqqah, barang siapa yang tentang urusan tasawuf, oleh pengajian tasawuf jam 2 bengi sampai jam 4 istiqomah, pengajian fikih, pengajiannya TK. Apa kata Imam Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i? Fakot tazandat diukas dan diwok zindi. Apa zindi? Kebatinan. Sholat iku oleh ono rukuke sujude iku sholat di artika. Guru tutup nang Gusti Pengiran. Aku tutup nang Gusti Pengiran merentok pokok ini sholat. Waduh berat. Ini lebih pantas jadi nabi daripada Nabi Muhammad. Ya kenapa? Oh, Nabi Muhammad sampai ini kerja rukuk sujud ini merentok ini kan? Ya berarti Jibril salah alamat kasih wahyu kepada Rasul. Oh, orang ini lebih pantas jadi nabi, lebih hebat makom ini bang nabi. Yo, berarti sholatnya anak tingkat kan? Nabi belum sampai kepada Allah kan? Ada nggak orang seperti itu? Ada. Kenapa nggak belajar syariat? Sing durusi hati itu. Padahal kalau dia belajar syariat dikit aja, ya kan Pak, yang namanya sholat sama ingat kepada Allah itu hubungan sebab akibat. Sebab kamu sholat, kamu itu tergolong orang yang ingat kepada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Sebab kamu sholat, kamu ingat kalau sholat kamu ini. Bagaimana mungkin kenyang tanpa makan? Bagaimana mungkin kamu ingat kepada Allah tanpa sholat? Ya apa ceritanya? Dari mana ini? Ngono bisa percaya kadang-kadang ini. Wah, iya,
antara dua sayap seekor burung. Fikih tasawuf harus balance, seimbang. Kalau satu patah nggak akan tambah, nggak akan sampai kemana. Fikih tasawuf itu. Sore saya diajak dan dia ajak diminta masjid B, minta waktunya B untuk isi rutinan. Om J, kita apa ya B? Saya Safina sholat waduh B, anu B, kita tasawuf itu B, fikih belum tasawuf sendiri. Nah, lalu seorang diajak, ayo kenyang tapi nggak bisa dari makanannya, nggak bisa. Orang sekarang ini maunya yang melit-melit. Ceritanya cerita langit semuanya seneng. Ceritanya urusan-urusan wudhu, urusan-urusan sholat. Alah, wudhu mana? Karena ada yang dibahas. Ada lebih Pak. Allahu a'lam. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, berkah di dunia sampai ada di akhirat. Satu dua pertanyaan boleh kalau memang ada. Iya, zuhur dan asar kan bacaannya sir. Ya. Sebetulnya mau imam atau makmum semuanya yang namanya batasan sir itu minimal dia sendiri dengar. Isma'un nafas namanya, memperdengarkan bacaan yang wajib ya. Yang wajib itu apa? Fatihah, tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus shalawatu tayyibatu lillah. Kemudian salam. Ini yang wajib. Kalau bacaan sunnah, kalau kepingin dapat pahala, minimal harus memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Nggak terlalu tinggi suaranya sampai semua orang dengar, juga nggak terlalu rendah suaranya sampai dirinya sendiri mendengar. Maaf, cuma memahami menurutnya, tapi awalnya jadi nggak rumah. Ini nggak salah. Kalau bacaan wajib nggak sah, kalau bacaan sunnah nggak dapat pahala. Yang wajib itu Fatihah, ya, kemudian tahiyat akhir dan juga salam. Ini yang wajib. Mau imam ataupun makmum. Jadi makanya jangan kaget kalau ada orang sholat, tapi bacaannya kok, terutama yang kanan kiri dan kiri, kok kayak bisinya. Itu justru tujuannya adalah untuk memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Tapi kalau kan harus berapa hati? Jangan kaget, sosial tapi kok bisi-bisi justru itu yang salah. Bisa jadi yang memahami itu malah nggak salah. Kenapa? Bacaan wajib itu dikatakan gugur kewajibannya, sah sholatnya kalau minimal dia memperdengarkan bacaan wajib dalam sholat kepada dirinya sendiri. Nggak tahu itu Fatihahnya kan, nggak tahu itu apakah tahiyat akhirnya kan, nggak tahu itu apakah salamnya kan. Wajib bukan hanya Fatihah, tahiyat akhir juga Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengar tahiyat nggak sadar. Ingat rukun itu dalam sholat ada 17. Ada rukun fi'li perbuatan, rukun sujud iktidal sujud, rukun iktidal sujud duduk di antara dua sujud. Ada rukun namanya rukun qauli, ucapan Fatihah, tahiyat akhir, kemudian salam. Ya, ada rukun yang namanya rukun qalbi, yaitu apa? Niat. Ada rukun namanya rukun maknan. Apa rukun maknan? Tertib. 17 dibagi, ada qalbi, ada qauli, ada fi'li, ada maknawi. Nah, itu pentingnya. Nah, ada lagi terkait zakat fitrah. ya. Kalau kita flashback ke kurban juga. Jadi kalau pemberian zakat kurban dikasih ke saya ngasih ke non muslim tetap nggak boleh. Nah, zakat fitrah
memudahkan. Terkadang dikasih satu orang, zakat fitrah dikasih satu orang yang membutuhkan, terus yang satu orang ini jatuhnya kan sedekah, terus dikasih ke orang non muslim, itu apa sama dengan kurban kan? Gini hadirin, kalau kurban itu diberikan kepada satu orang boleh, tapi kalau zakat diberikan satu orang nggak boleh. Pendapat yang utama pendapat yang utama jumhur dikatakan bahwa zakat diberikan kepada satu orang nggak boleh. Secara gampang tak kena montok, mari urusan wis terserah kamu setelah itu nggak bisa, harus rata. Makanya untuk yang namanya sensus, ya sensus tipis-tipis lah, fakir berapa, miskin berapa, gharib berapa, fisabilillah, kudusabil, semuanya itu dihitung nggak bisa kan? Zakat diberikan kepada satu orang itu nggak boleh. Nah masalah saya misalnya saya berhak menerima zakat, saya mustahil, saya menerima zakat. Kalau kurban tetap nggak boleh saya berikan kepada non muslim. Saya beri kurban, saya berikan kepada non muslim, tetap nggak boleh beri. Secara langsung ataupun secara tidak langsung tetap nggak boleh. Kenapa? Yang namanya daging kurban dia fatullah ini muslim, itu jamuannya Allah khusus untuk muslim. Makanya jangan kalau kurban kan setiap orang yang naruh kambing sapi kan ditanya uang. Nah, itu belikan daging. Lain nanti sama non muslim barangkali ada yang masuk Islam, kasih tapi jangan dari kurban, dari uang sedekah. Setiap yang naruh kambing 100.000, yang naruh sapi 300.000, kan kumpul berapa juta? Belikan kambing, belikan daging. Ini kan sedekahnya mereka semuanya. Yang kurban tetap untuk muslimin, yang sifatnya sedekah tadi bebas diberikan non muslim, nggak ada masalah. Itu caranya begitu. Kami pun ya ketika mengadakan kegiatan sosial di wilayah-wilayah minoritas 140 kakak, muslimnya cuma 20 kakak, kami mengadakan kurban di sana, syiar. Kami juga minta kepada mereka yang kurban nyumbang sekian. Untuk apa kali berikan 2 kali? Buat apa lagi untuk non muslim? Ini untuk sedekahnya. Kalau kurban nggak bisa lagi. Ya, kalau muslim yang 20 kakak dikasih 140 kakak fakir miskin dikasih, sudah kira dulu ya saya sudah bisa kira, sehingga harus ada yang diperhatikan fakir miskin yang non muslim tadi gimana? Di kolektif, dikumpulkan secara kolektif, sedekah. Saya kata saya belikan daging potong. Apakah zakat saya terima zakat saya berikan non muslim juga sama seperti hukumnya kurban nggak boleh? Wallahu a'lam, saya harus cari. Dohirnya sama, tapi saya nggak berani memastikan. Kecuali saya harus perhatikan lagi. Kalau kurban saya ingat betul, tapi kalau masalah zakat saya harus buka-buka kitab lagi. Saya menerima zakat, ada fakir miskin terima zakat, kemudian diberikan kepada non muslim. Apakah boleh? Sebagaimana kurban nggak boleh, apakah ini juga nggak boleh? Saya akan jawab di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Terakhir, karena kaki maju lagi, monggo. Waalaikumsalam. Sedangkan kita mengacu pada Syafi'i. Nah, terus pada umumnya kita bisa menggunakan Imam Malik apabila dalam keadaan darurat. Contoh, apabila kita di Ka'bah itu, ya awal, masalah umum. Sedangkan dijelaskan di sana bahwa niat itu harus keseluruhan atau bentuk fungsi kepasukan. Kedua, apabila hal tersebut memang dibenarkan, apakah kita mempelajari ilmu perbandingan mazhab, kita langsung baca, kita praktekkan? Mohon penjelasan. Pertanyaan bagus. Yang pertama, kita mengamalkan di luar mazhab. Memang kalau dalam keadaan darurat mau nggak mau tawaf itu kan ratusan ribu orang kumpul satu tempat, sehingga tidak kecil kemungkinan nggak sentuh
sentuhan laki perempuan, mantap Syafi'i kan sentuhan laki perempuan yang bukan mahram syahwat, nggak syahwat ya batal. Walaupun nggak sengaja nggak terbatal, kan repot, harus wudu lagi, balik lagi nggak mungkin. Sehingga ada dua solusi, bisa pakai mazhab Maliki yang mengatakan kalau nggak ada syahwat nggak batal, tapi jangan harus wudunya pakai wudu mazhab Maliki. Ini gimana untuk mazhab Maliki bedanya sama untuk Syafi'i? Kalau untuk Syafi'i sebagian rambut cukup, kalau mazhab Maliki semua rambut harus terbasahi total. Kemudian dalam mazhab Syafi'i gosok badan ketika wudu itu hukumnya sunnah, tapi kalau dalam mazhab Maliki hukumnya wajib. Dalam mazhab Syafi'i mual berkelanjutan, muka tangan, kepala kaki itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam mazhab Maliki wajib. Ada beberapa. Jadi kalau jenengan mau pakai mazhab Maliki dalam urusan tawaf, maka wudunya harus pakai wudu Maliki. Wudunya Syafi'i, tapi perkara yang membatalkan wudu pakai Maliki, ini kan sama-sama gak sah gitu. Ini hukum taklid itu harus kompleks. Makanya saya katakan dari awal, kalau kita niat pakai mazhab Maliki, kita harus belajar utuh. Oh, saya pakai mazhab Maliki, oh ternyata kalau putus harus memperbaharui niat. Nah, itu salah satunya. Tapi kan dalam urusan niat puasa kan nggak ada kedaruratan. Memang ada darurat, makanya kita tetap pakai niat Syafi'i kan? Kita kan tetap pakai niat Syafi'i. Ini hanya antisipasi saja. Ini hanya antisipasi. Itu pertanyaan kedua aja. Iya. Iya, jadi kita nggak harus misalkan mau ngamalkan mazhab Maliki dalam urusan niat puasa. Apakah kita harus belajar semua mazhab Maliki? Sepotong-sepotong boleh, tapi yang penting tuntas dalam potongan itu. Saya ini tawaf susah, nggak ketemu sentuhan laki perempuan ini dan itu gimana? Pakai mazhab Maliki. Tapi jelaskan wudunya gimana, perkara yang membatalkan wudu dalam mazhab Maliki bagaimana. Sepotong itu aja, nggak harus mulai dari awal sampai akhir mazhab Maliki ya, nggak ketemu jawabannya. Sepotongnya, makanya saya jelaskan masalahnya tadi juga potongannya begitu. Sepotong itu aja yang saya jelaskan. Nah, itu. Berikut juga, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, berarti dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya ingatkan jangan lupa sholat isyraq ya, biar kita dapat pahala haji dan umroh dan ibadah sunnah ada di bulan Ramadan itu dikasih pahala haji. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa rabbana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartahi qawlan wa fi'lan karama wa tashkil kulla halal daima wa akhil atqiyauna ma nahwa bil khair wa nufa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa ajirna bir ridha minka bi anna rabbana kulla du qabla an ta'tiyana rusulan واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعشى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب وصحبه علوها اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تهدنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Yang tadi sudah kadung ngajung tapi belum sempat